sini saya akan menjelaskan tentang sumber informasi online. Nah, sumber-sumber informasi online ini dia merupakan sumber-sumber informasi yang dikemas secara elektronik atau dalam bentuk format elektronik, sehingga dalam pengaksesannya ini dia memerlukan perangkat teknologi seperti komputer ataupun handphone. Nah, akses ke sumber-sumbernya ini dia tersebut dapat dilakukan secara online melalui internet maupun secara lokal yang mencakup berbagai jenis sumber lainnya seperti jurnal elektronik, buku-buku elektronik, atau database dalam bentuk full text. Nah baik, selanjutnya saya Intan Delvina akan menyampaikan informasi mengenai macam-macam sumber informasi online. Seperti yang kita ketahui, sumber informasi online itu ada banyak. Nah salah satunya itu database online. Nah database online itu apa gitu kan? Nah database online itu adalah sekumpulan data yang terhubung dan disimpan secara bersama-sama dalam satu media. Nah, database online itu ada dua macam atau ada dua jenis. Yang pertama itu database online berbayar dan database online yang tidak berbayar. Nah, database online yang berbayar itu biasanya dilanggan oleh perpustakaan-perpustakaan. Nah, seperti perpustakaan Winsul, mereka melanggan database online EBSCOhost. Nah, EBSCOhost itu berisi e-journal atau e-books. Selanjutnya itu ada Emerald Insight dan ada Cambridge Core. Nah, untuk database online yang tidak berbayar atau yang gratis itu bisa kita temukan di perpustakaan digital Universitas Terbuka atau di Education Research Information Center. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sumber informasi online yang kedua itu ada e-books. E-books itu adalah buku sama bentuknya sama isinya seperti buku yang tercetak lainnya. Hanya saja e-books ini dikemas dalam bentuk digital. Seperti itu. Nah, biasanya e-books ini kita bisa temukan di perpustakaan-perpustakaan digital seperti iPusnas, iJakarta, iJogja atau lainnya. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada e-journal. Mungkin e-journal ini nanti akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Nah, e-journal ini biasanya e-journal ini adalah pengalih mediaan dari jurnal tercetak ke jurnal online seperti itu. Dan selanjutnya itu ada e-dictionary. E-dictionary itu kamus yang pendistribusiannya itu dilakukan secara daring atau online. Nah, untuk e-dictionary ini ada dua jenis juga, yaitu ada kamus online dan kamus offline. Dan selanjutnya itu ada ensiklopedia online. Nah, ensiklopedia online ini sama seperti yang lainnya, ensiklopedia ini dikemas secara online sehingga bisa diakses melalui perangkat digital seperti smartphone, laptop, komputer atau seperti dan lain-lainnya. Nah, baik, di sini saya Khairul Lega Pertama akan melanjutkan materi kami kelompok 4 tentang konsep literatur online. Nah, yang dimana dalam konsep literatur online ini ada kegiatan penelusuran secara online. Dalam penelusuran secara online ini pula terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada intranet. Nah, intranet ini adalah jaringan yang terhubung dengan komputer lain dalam jaringan lokal. Nah, lalu yang kedua itu adalah internet. Nah, internet ini pula yang terhubung dalam jaringan global ataupun internasional pada komputer lain. Nah, untuk layanan elektronik yang bersifat intranet, diperlukan pula infrastruktur berupa komputer server, komputer personal, jaringan lokal, dan juga dokumen elektronik. Sedangkan layanan elektronik secara internet diperlukan pula infrastruktur seperti komputer server, komputer personal, jaringan internet yang terhubung pada jasa salah satu provider seperti Telkomsel, Axis, Tri, Indosat, dan sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah dokumen elektronik. Nah, ada 5 komponen dalam penelusuran online. Yang pertama adalah pengguna, yang kedua query atau kata kunci, lalu yang ketiga dokumen elektronik, yang keempat indeks dokumen, dan yang terakhir adalah infrastruktur informasi atau fungsi pencocokan melalui machine matcher. Nah, jadi yang dimaksud dengan strategi penelusuran di sini adalah penelusuran yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi cara-cara bagaimana menggunakan kata kunci, frase, subjek dokumen, menggunakan logika boolean, serta fasilitas-fasilitas penelusuran lain yang tersedia pada masing-masing search engine atau kolom pencarian. Nah, jadi di sini dengan adanya strategi penelusuran ini diharapkan pula kepada seluruh pengguna informasi dapat menemukan dokumen atau informasi yang dibutuhkannya dengan cepat, tepat, dan relevan. D. Electronic Journal. Salah satu hal yang penting yang tidak terpisahkan dari perpustakaan adalah menyediakan koleksi jurnal tercetak dan jurnal elektronik. Jurnal sekarang ini sudah banyak disediakan secara elektronik dengan berbagai segi aksesnya. Dalam segi akses jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Jurnal dengan open access, yaitu jurnal yang bisa didownload dan dicetak dengan bebas. 2.
Jurnal elektronik dengan closed access, yaitu jurnal yang tidak dapat diakses ketika tidak berlangganan dan mempunyai password. Jurnal elektronik merupakan salah satu sumber referensi yang melaporkan berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dilakukan orang yang disebut dengan e-jurnal atau jurnal elektronik. Penggunaan jurnal elektronik semakin banyak daripada jurnal tercetak karena memiliki banyak keunggulan, di mana jurnal elektronik seringkali terbit lebih dulu daripada jurnal tercetak. Pemanfaatan jurnal elektronik tersebut memberikan suatu nilai ekonomis, yaitu dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga dalam mengaksesnya. Jurnal elektronik adalah bagian dari koleksi terbitan berseri, di mana memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan jurnal tercetak. Terdapat perbedaan yang terletak pada jurnal, yaitu media aksesnya, yang mana jurnal cetak berbentuk tercetak, berbahan buku, dan dapat dibaca langsung. Sedangkan jurnal elektronik, yaitu jurnal yang berbentuk digital, dan untuk membaca diperlukan akses jaringan terlebih dahulu. Keduanya mempunyai sumber informasi yang sama, yaitu jurnal. Dapat dibedakan menurut bentuk pengirimnya. Ada 3 bentuk penerbitan jurnal elektronik. Yang pertama, jurnal online adalah jurnal yang terpasang melalui komputer utama seperti Bibliographic Retrieval Service yang dapat diakses melalui jaringan komputer terpasang. Yang kedua, jurnal berbentuk CD-ROM adalah jurnal individu berbentuk teks penuh atau jurnal yang koleksi dari berbagai subjek jurnal tercetak yang ada, dan versi elektroniknya ditempatkan pada CD-ROM. Yang ketiga, jurnal pada network yaitu jurnal dalam bentuk jaringan kerja yang didasarkan pada perangkat lunak mailing list atau aplikasi komputer klien atau server, termasuk di dalamnya seperti Gopher, FTP, dan World Wide Web atau www pada situs web internet. Demikianlah video presentasi kelompok 4 kerjasama jaringan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.